Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salam salam buat Rasulullah. Pada kesempatan ini kita mau berbagi kepada saudara mahasiswa yang bimbingan dengan saya tentang penulisan bab 2 atau penggunaan teori ya. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Ini saya rujuk dari instrumen yang dibagi oleh Pak Dr. Supriyadi dalam satu acara diskusi dosen, dan beliau memang menulis tentang bimbingan skripsi. Untuk lebih teknis tentu kita merujuk kepada panduan buku panduan IAIN Bukit Tinggi. Tapi ini lebih kepada konsep bagaimana membuat teori yang baik menurut kaedah-kaedah keilmuan. Nanti secara spesifik boleh disesuaikan dengan judul penelitian kita masing-masing. Yang pertama adalah mengkomunikasikan kerangka karangan atau online terlebih dahulu kepada pembimbing. Kalau bab 1 Anda sudah selesai dan sudah nampak latar belakang masalahnya, kemudian ada rumusan, penjelasan judul, manfaat, dan seterusnya, maka Anda membuat bab khusus tentang teori yang akan digunakan untuk acuan atau instrumen penelitian Anda. Kalau penelitian kuantitatif, dia menjadi kisi-kisi, nantinya turunannya menjadi instrumen. Kalau dia penelitian kualitatif, biasanya dia bisa digunakan menjadi panduan dalam wawancara. Nah, oleh sebab itu ya didiskusikan dulu dengan dosen nanti, dengan saya sebagai dosen Anda pembimbing. Ini outline-nya Pak yang mau ditulis teorinya, ya 1 ini, 2 ini. Kalau jadi saya mencontohkan pengembangan bahan ajar, ini pengembangan bahan ajar, A-nya adalah bahan ajar, B-nya pengembangan bahan ajar, dan seterusnya. Nanti bahan ajar apa yang dibahas, pengertiannya, urgensinya, dan seterusnya. Pengembangan apa yang dibahas, dan kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah teori harus didukung oleh minimal 10 buku. Nah, ini tentu sesuai nanti dosen kita masing-masing. Kalau ini yang disampaikan oleh Pak Dr. Supriyadi mungkin bisa lebih ideal, 10 buku harus dicantumkan dalam bab teori ini minimal, sesuai dengan masalah. Kemudian teori yang dipilih memadai untuk menyelesaikan persoalan. Ini yang saya katakan tadi, pastikan teori itu dapat digunakan nanti sebagai panduan dalam observasi, dan nanti bisa menjadi analisis kita dalam bab pembahasan. Kemudian kalau dia penelitian kuantitatif, pastikan bahwa teori itu bisa digunakan menjadi instrumen angket kita nanti. Jangan teorinya lain tapi instrumennya juga lain nanti. Jadi teori itu dipilih harus memadai, mampu menyelesaikan persoalan yang diangkat. Yang keempat adalah teori yang dipilih memadai untuk menjelaskan bagian penting dari judul. Ya, teori itu pilih ya, mana bagian-bagian judul. Pengembangan bahan ajar, berarti ada pengembangan bahan ajar. Kemudian bernuansa multikultural, ada multikultural, konsep multikultural. Nanti ada integrasinya gimana, perpaduan antara ini. Ini saya mencontohkan disertasi saya seperti itu. Kemudian mana yang lebih perhatikan sistematika penulisan teori, mana yang harus dahulu, mana yang kemudian. Ini didiskusikan dengan pembimbing nanti, mana yang dahulu, mana yang kemudian. Nanti kalau membahas umpamanya penelitian kuantitatif, pengaruh X terhadap Y, tentu mana yang dahulu, X-nya atau Y-nya. Boleh X-nya, boleh Y-nya, tergantung nanti diskusi dengan dosen pembimbing. Tapi sepertinya kalau kita meneliti kualitatif ya tidak baku juga. Aturannya yang penting adalah
pokok bahasan kita. Kalau pengembangan bahan ajarnya itu harus jelas. Pengembangnya seperti apa, harus jelas ya secara konseptual. Kemudian pembatasan menggunakan blog gratisan ini, jangan nanti mengambil di internet. Pak, saya ngambil internet tapi yang diambil blog-blog murahan. Kalau bisa yang diambil itu adalah jurnal yang ditulis orang, bisa dilihat di Google Scholar, pastikan jurnalnya apa, terbitan berapa, tahun berapa, siapa penulisnya, itu di Google Scholar lah. Jadi jangan menggunakan blog-blog gratisan, nanti diambil Google lalu dibuka judul Anda lalu ketemu blog-blog yang lalu dibutik. Jangan seperti itu, dicari yang Google Scholar yang ada di jurnal. Kemudian pembuatan kerangka berpikir, nanti dibuat kerangka berpikirnya. Kalau pengembangan bahan ajar itu seperti apa konsepnya? Ini ada bahan ajar, nanti seperti apa ini multikultural. Nah, saya ingin menggabungkan multikultural, nanti dibuat gimana dia terintegrasinya, integrasinya seperti apa, seperti itu. Jadi ada kerangka berpikirnya. Kalau meneliti pengaruh X terhadap Y, ya gimana kerangka berpikirnya X ini seperti apa, Y-nya seperti apa indikator Y-nya, nanti di mana dia dilihat hasil pengaruhnya dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah pembuatan kerangka berpikir harus menggambarkan problema dan solusi ya. Kerangka berpikir itu menggambarkan problema dan solusi. Ini problemnya, ini solusinya, nampak di apa itu. Ya, saya umpamanya problemnya PAI itu, bahan ajar PAI itu masih normatif, umpamanya. Saya ingin lebih aplikatif umpamanya. Maka aplikatifnya itu seperti apa? Dibuat konsep aplikatif. Ini yang normatif, ini yang aplikatif. Kita ingin menggabungkan yang normatif. Jadi ada solusi yang ditawarkan ya. Pembuatan penelitian relevan ini penting sekali. Teori harus didukung dengan penelitian-penelitian relevan yang ada di jurnal. Bisa dilihat dari berbagai sumber seperti Google Scholar dan lain-lain. Kemudian pembuatan penelitian relevan lebih implikatif, bukan hanya hanya daftar penelitian, ini penelitian terdahulu, bukan begitu, tapi harus penelitian itu dapat kita lihat apa temuannya, apa khasannya, kemudian kita membahas bedanya apa dengan orang itu. Jadi implikatif, bukan hanya daftar-daftar penelitian nanti. Jadi umpamanya si A membahas pengembangan bahan ajar bernuansa budaya, saya bernuansa multikultural. Apakah sama, bedanya apa? Si A membahas pengembangan bahan ajar PAI berbasis sains, saya membahas multikultural, beda. Si A membahas tentang pengembangan bahan ajar berbasis berbasis adat dan sebagainya, atau berbasis sains dan sebagainya. Saya berbasis ini, itu ada bedanya. Walaupun dia yang penting kita mampu membedakan. Ini yang penting sekali ya. Kemudian pembuatan penelitian relevan berisi kelebihan dan kekurangan penelitian yang dirujuk. Jadi dipastikan apa kekurangan dan kelebihannya. Ya, kemudian pembuatan penelitian relevan berisi kelebihan. Kemudian pemanfaatan penelitian yang relevan untuk menetapkan kebaruan yang diteliti. Jadi kan penelitian-penelitian itu untuk menunjukkan, menetapkan kebaruan yang kita teliti. Ini yang saya teliti. Baik, jadi itu. Kemudian yang penting juga dalam bab 2 ini kita harus menggunakan referensi tadi minimal 10 buku lah ya. Jangan hanya membuat mengcopy paste penelitian orang lalu dibuat, jangan, itu berbahaya sekarang karena ada uji Turnitin ya. Jadi penggunaan buku sebagai referensi, biasakan menggunakan buku jurnal ya. Jurnal sudah memenuhi batas minimal referensi. Jumlahnya harus memenuhi. Jadi ada buku, ada jurnal. Jangan blok-blok bebas ya. Buku, jurnal sudah memenuhi batas minimal ya. Kemudian pemanfaatan sitasi dari karya ilmiah dosen. Karya ilmiah dosen kita yang terkait dengan kita disitasi. Ini gunanya adalah untuk meningkatkan karya dosen. Kemudian pemanfaatan
otasi dari karya ilmiah dosen pembimbing. Ya, citasi dari karya ilmiah dosen pembimbing. Nanti kalau saya nanti ini buku saya, ini jurnal saya dan dosen-dosen yang lain. Kemudian perhatikan penggunaan referensi non cetak ya, non cetakan seperti blog, batasi dan beritahu cara membuat rujukannya. Kalau ada memang blog-blog tertentu dibuat, nanti siapa menulisnya, blognya di mana. Tapi untuk skripsi mungkin masih bisa ya, tapi nanti kalau di tesis dan disertasi tentu tidak ada lagi blog-blog itu. Kemudian perhatikan teknik penulisan rujukan footnote, endnote atau body note, nah atau mendelay ya. Sekarang itu mendelay, mungkin mahasiswa nanti kita buat khusus tentang mendelay ini. Kalau footnote body note itu kita merujuk kepada panduan skripsi IAIN Bukit Tinggi. Kemudian konsistensi teknik penulisan rujukan. Harus konsisten. Kalau footnote, jangan nanti ada bercampur-campur footnote, endnote, body note. Kalau footnote dia berada di bawah, kalau endnote nanti di belakang, kalau body note dia di dalam paragraf kita itu ada catatan-catatannya. Tapi sekarang ini yang Zotero dan Mendeley yang bisa lebih aman kita menjadikan penulisan Untuk mahasiswa sekian demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda, terutama mahasiswa bimbingan saya. Dan dalam bimbingan nanti kalau ada yang perlu silahkan kita berdiskusi di Google Classroom atau di WA. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.